Hai, bertemu lagi di channel Ida Ayu Desi Astuti. Mari kita bersama belajar matematika. Pada video ini kita akan membahas bangun ruang sisi datar, lanjutan dari prisma sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana menentukan luas dan volume limas. Ya. Selamat datang di dunia bangun ruang sisi datar. Hari ini kita akan yang pertama membedakan luas dan volume limas. Kedua, menentukan luas dan volume limas. Ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan volume limas. Lanjut. Apa ya yang kamu pahami dari kata limas? Ayo coba dipikirkan. Nah, limas dapat diartikan sebagai salah satu bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh sebuah sisi alas. Nih, yang berwarna ini alasnya ya. Hanya ada satu alas di setiap prisma. Sebuah sisi alas yang berupa segi banyak. Nah, itu entah segi 3, segi 4, segi 5, segi 6 dan seterusnya. Dan sisi-sisi tegaknya yang berbentuk segitiga. Nah, anak-anak bisa lihat di sini bahwa ini disebut titik puncak, ya, titik puncak. Dari titik puncak ke alasnya ini dihubungkan dengan suatu segitiga. Banyak segitiganya tergantung pada banyak sisi alasnya. Kalau segitiga berarti ada 3 segitiga yang membentuk atau yang merupakan bidang tegaknya. Kalau segi 4 berarti ada 4 segitiga yang merupakan bidang tegaknya. Segi 5 berarti ada 5 segitiga, ya. Segi 6 berarti ada 6 segitiga. Begitu seterusnya. Dipahami ya? Lanjut. Kita akan coba buka yang disebut dengan jaring-jaring limas. Jaring-jaring limas ini pada gambar adalah limas segi 4 atau limas persegi. Bisa dilihat bahwa sisi alasnya adalah persegi, maka dari itu disebut limas segi 4. Dan sisi tegaknya adalah segitiga. Nah, karena ini persegi itu kan sama ya panjang sisinya, maka besar atau panjang sisi segitiganya ini pun keempatnya adalah sama, ya. Karena ini panjangnya sama, misalkan ini 5, ini juga 5, 5, dan 5. Tinggi segitiganya sudah pasti sama, karena dia bersatu menjadi bentuk seperti ini, ya. Lanjut. Nah, bagian-bagian limas. Ini ada yang kurang ditulis ya. Jadi limas ini bentuknya seperti ini ya. Ini tingginya. Tinggi limas itu adalah tinggi yang ditarik dari ini disebut sebagai titik puncak ya. Titik puncak. Di sini titik puncak. Jadi tinggi limas adalah jarak antara titik puncak dengan titik tengah alasnya. Alasnya kan persegi di sini terlihat ya. Jadi dari sini tarik garis lurus yang seperti warna merah ini ya, garis putus-putus merah ini. Jadi tinggi limas itu adalah tinggi dari titik puncak sampai alasnya. Sedangkan tinggi sisi tegak itu adalah sisi tegaknya apa? Segitiga. Maka tinggi sisi tegak adalah tinggi segitiganya itu. Ini berubah menjadi warna biru. Nah, ini dia. Tinggi sisi tegak itu adalah tinggi segitiganya. Dari sini dia. Nah, maka dari itu nanti kalau ada soal yang saling berkaitan ini, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, karena dari titik puncak kemudian titik tengah ini ke titik ini kita hubungkan akan membentuk segitiga siku. Maka dari itu kita bisa menggunakan konsep Pythagoras nanti ketika mau melihat soal yang berkaitan dengan volume dan luas, tinggi atau tinggi limas dan sisi tegak limas. Bisa dipahami ya. Jadi tinggi sisi tegaknya adalah ini alias tinggi segitiganya. Berbeda dengan tinggi limas. Tinggi limas itu dari titik ini sampai bawah. Kalau tinggi sisi tegak ya tinggi segitiganya. Gitu. Dipahami ya. Sekarang kita bahas luas permukaan limas.
luas permukaan limas itu sama dengan luas alas ya, karena alasnya hanya ada satu, maka di sini luas alas saja. Kemudian ditambahkan dengan jumlah luas sisi tegak. Jadi cari dulu sisi tegaknya. Misalkan ini sisi tegak ini luas 2 gitu. Ini luas 1 kan, ini alas. 2, luas 3, luas 4, luas 5. Berarti ini artinya luas alas kan berarti luas 1 ditambah dengan ini jumlah juga luas 2, luas 3, luas 4, dan luas 5. Nah, atau bisa juga dengan kalau misalnya limasnya itu adalah limas segi 4, maka pertama kita cari luas satunya atau luas segi 4. Nah, ini kan luas 1 ya, sama dengan luas 1. Luas segi 4 itu apa? Panjang kali lebar gitu misalnya. Terus dijumlahkan dengan keliling alas dikalikan dengan tinggi segitiga dibagi 2. Nah, jadi misalkan alasnya ini adalah 4, kemudian tinggi segitiganya adalah 2 gitu. Jadinya ini keliling alasnya kan 4 kali 4 ya, karena keliling persegi adalah 4 kali 4, yaitu 4 kali 4, kemudian dikalikan dengan tinggi segitiganya 2, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 4 kali 4 tambah 4 kali 4 kali 1 ya, karena 2 bagi 2 adalah 1. Jadinya 16 tambah 16, hasilnya adalah 32 cm persegi gitu ya. Ya, ini adalah contoh bagaimana menentukan luas limas. Sudah, Ibu hapus dulu yang ini. Oke, kita lanjutkan. Next. Nah, luas permukaan limas diperoleh dari hasil penjumlahan luas setiap bangun datar yang membentuk limas. Ya, benar. Karena alasnya itu adalah gini. Sisi yang membentuk limas adalah sebuah sisi alas ya. Alasnya 1 dan beberapa segitiga. Apabila limas persegi panjang, sisi yang membentuk adalah alasnya ya persegi panjang dan ada 4 segitiga yang merupakan bidang tegaknya. Dan dia saling berpasangan. Misalkan ini kan persegi panjang. Panjangnya AB adalah 32, otomatis DC juga 32. Nah, kalau BC-nya ini 18, maka AD juga 18. Maka dari itu yang dimaksud berpasangan adalah segitiga OAB ini akan sama dengan segitiga ODC karena AB sama dengan DC. Dan segitiga OBC ini akan sama dengan segitiga ODA karena panjang BC sama dengan panjang DA atau AD. Bisa dipahami ya? Nah, kalau limas persegi ya, alasnya itu persegi, maka sisi yang membentuk adalah 1 persegi sebagai alas dan 4 segitiga yang sama panjangnya ya. Kalau persegi panjang tadi kan yang panjangnya sama yang panjangnya, ini sama segitiganya, lebarnya sama yang lebarnya, sama segitiganya. Tapi kalau persegi semuanya sama keempatnya ya, itu bedanya. Lanjut, lihat contoh soal terkait luas permukaan limas. Suatu limas memiliki alas berbentuk persegi dengan ukuran 6 cm. Jika tinggi limas 4 cm, tentukanlah luas permukaan limas. Nah, Ibu ambil gambar dari sini ya, untuk limasnya ya, agar cepat ya. Diketahui panjang sisi alasnya 6 cm, berarti alasnya kan persegi. Nah, ini alasnya adalah persegi, panjangnya adalah 6 cm. Sekarang Ibu berikan ini warna biru, berarti 6 cm ya. Nah, kalau dilihat dari gambar limas yang utuh, nah seperti ini, Ibu ambil ini.
Oke, kita lihat gambar limas yang utuh ini sebelum dibuka menjadi jaring-jaring. Maka yang disebut tingginya itu adalah yang ini. Sebentar ya, di sini kita cari tengah-tengahnya dulu. Berarti tingginya itu di sini dia. Ini adalah tinggi limasnya adalah 4 cm. Sedangkan panjang sisi alasnya adalah 6 cm. Nah, di sini 6 cm nih. Misalkan berikan nama A, B, C, D. Di sini E, di sini O. Ya. Karena kita menentukan luas limas, yang kita perlukan juga adalah tinggi sisi tegaknya atau tinggi segitiganya. Nah Bu, gimana caranya nyari tinggi segitiga? Di sini kan nggak diketahui. Nah, kita lihat kaitannya. Ini hanya diketahui tinggi segitiga dan panjang sisi alas. Ini juga 6 cm karena dia persegi. Kita lihat kaitannya bahwa ini bisa kita tarik menjadi bentuk segitiga siku-siku. Kita tarik sejajar ini. Garis sejajar dengan garis AB ini. Oh, ini ke kanan. Nah, ini misalkan ibu kasih huruf F ya, misalnya F. Ini huruf F. Maka UF ini kan sejajar dengan AB. Nah, disinilah kita bisa tarik garis. Ibu ganti warna ya, mungkin dengan warna kuning. Ya, dari EF inilah merupakan apa namanya? Tinggi dari sisi tegaknya atau tinggi dari segitiganya ini, EF. Atau ibu ganti warnanya ini menjadi kuning ya ini berarti EF ini adalah garis kuning di sini. Cara nyarinya gimana? Nah, kita cari dulu OF ini berapa panjangnya. Kalau AB saja 6, OF ini kan setengahnya AB, berarti OF adalah 3 cm ya. OF nya 3 cm, EO nya 4 cm. Maka EF berapa? Ayo, ada yang masih ingat teorema Pythagoras? Ya, kita cari pembahasannya kita dengan teorema Pythagoras ya. Masih ingat sisi miring kuadrat? Yang kita cari sekarang kan sisi miring ya, karena EF ini sisi miring. Maka sisi miring kuadrat yaitu EF kuadrat sama dengan sisi tegak jumlah sisi tegak kuadrat. Jumlah kuadrat sisi tegak berarti EO kuadrat ditambah dengan OF kuadrat ya. Jadinya EO nya berapa? 4 kuadrat plus 3 kuadrat. 16 tambah 9 yang 25. Nah, ini kan masih EF kuadrat. Maka EF nya sama dengan akar dari 25. EF sama dengan 5 cm. Dapat deh EF yang 5 cm. Atau tinggi segitiganya adalah 5 cm. Ini dapat 5 cm. Nah, sekarang baru kita menentukan luasnya. Kita menentukan luasnya. Jadinya luasnya adalah kan ini luas 1 ya, luas limas sama dengan luas 1 atau alas, luas alas tambah 4 kali luas segitiga ya. Kenapa 4 kali Bu? Ya karena ini panjang sisinya sama semua, jadinya cukup cari satu aja, tinggal dikali 4. Nah, alasnya kan persegi, maka sisi kali sisi tambah 4 kali segitiga itu adalah alas kali tinggi per 2. Ingat tinggi yang di sini adalah tinggi segitiga atau tinggi sisi tegak, bukan tinggi limas. Habis itu kita ganti deh angkanya. Isinya kan 6 cm, 6 kali 6 tambah, dikurungin aja ya biar lebih jelas. Kemudian 4 kali alasnya, alas kali tinggi, ini alasnya kan 6 kali tingginya 5. 6 kali 5 per 2. Nah, ini
ini bisa disederhanakan, ini 36 tambah 4 kali, ini misalnya Ibu sederhanakan menjadi 3 ya, 3 kali 5 adalah 15, 36 plus 60 jadinya 96 cm persegi. Nah inilah luas dari permukaan limas ya. Semoga anak-anak paham. Kalau belum paham silahkan tanyakan di kolom komentar. Volume limas. Tadi kita sudah bahas tentang luas limas, sekarang kita bahas tentang volume limas. Volume limas itu adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Yang berbeda dengan prisma adalah kalau prisma hanya luas alas kali tinggi saja untuk mencari volume. Tapi kalau limas ada sepertiganya, sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Misalkan, jadi luas alasnya tergantung, kalau alasnya persegi ya persegi gunakan kali tinggi limas ya. Langsung saja kita lanjut ke soal. Jika suatu limas segi 4 dengan panjang sisi 5 cm dan tinggi 15 cm, maka volume limas adalah, nah volume limas kan luas alas kali tinggi. Perlu nggak kita nyari tinggi sisi tegaknya? Menurut kalian perlu atau tidak mencari tinggi dari segitiga atau tinggi dari bidang tegak? Tidak ya, karena ini ditanyakan volume, yang digunakan adalah tinggi limasnya. Maka volume limas itu sesuai dengan rumusnya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Nah, sepertiga kali luas alasnya kan, karena ini segi 4, ini dengan persegi dia panjang sisi 5. Jadi luas alasnya kan sisi kali sisi, maka 5 kali 5 dikalikan dengan tinggi limasnya 15 cm. Jadinya ini bisa disederhanakan, 3-nya dengan 15 dapat 5. 5 kali 5 25 kali 5 25 kali 5 125 cm kubik ya. Jadi ini adalah volume dari limas segi 4 yang diketahui. Bisa dipahami ya? Oke, sekian pembahasan kita tentang luas dan volume limas. Jadi bedanya kalau luas kita hitung luas masing-masing sisinya baru dijumlahkan, sedangkan kalau volume tinggal sepertiga kali luas alas kali tinggi ya. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Ingat tinggalkan komentar, like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng. Sampai jumpa pada video selanjutnya.